Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru PPSD 2 dan tenaga pendidikan yang juga saya hormati, wabil khusus Bapak Madeni Sarjana Pendidikan PPSD yang pada saat kesempatan ini sebentar lagi akan mempresentasikan diseminasi penyebaran pemahaman penerapan budaya positif. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga apa yang nantinya disampaikan oleh Pak Madeni selaku calon guru penggerak, dan ini merupakan praktek nyata atau aksi nyata dari ilmu yang diperoleh Bapak Madeni tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah untuk murid-murid kita semua, sehingga diharapkan nantinya Bapak Ibu sekalian kita bisa memetik ilmu dari apa yang disampaikan oleh Pak Madeni nanti, sehingga kita bisa menerapkannya dalam praktik pembelajaran di kelas, sehingga dengan penerapan budaya positif ini kita harapkan karakter dan tingkah laku dari murid-murid kita yang menyimpang bisa kita sikapi, bisa kita berikan treatment dengan penuh bijaksana, dan tentunya yang kita harapkan adalah dengan posisi kita sebagai manajer, sehingga dengan demikian perilaku menyimpang yang dilakukan oleh murid-murid kita nantinya itu secara sadar dari dalam diri sendiri bisa berubah dengan sendirinya, sehingga mereka diharapkan bisa memiliki motivasi intrinsik atau motivasi internal untuk bisa merubah perilaku yang menyimpang menjadi perilaku yang positif. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Madeni bisa menjadi barokah buat kita semuanya dan bisa kita terapkan dalam kelas kita masing-masing. Saya kira demikian, dan selanjutnya dipersilakan kepada Pak Madeni untuk menyampaikan materi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif. Dari saya pribadi menyampaikan terima kasih, dan semoga kita bisa mengikuti sampai tuntas. Akhirul wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SDN
102 Bapak Haji Mr. PD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru UPTD SDN 102. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa berkumpul di acara yang sangat baik sekali di sini, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Pada kali ini saya akan mendiseminasikan budaya positif. Nah, sebelum ini Bapak Ibu, biar lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila dulu. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Mari biar lebih semangat lagi. Berdiri semua. Ya, kita bisa mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Nah, sebelumnya ada pantun Bapak Ibu, biar lebih rileks lagi. Kanguru loncat jangan dibidik, ular lari menuju bendera. Guru sabar dalam mendidik, biar murid jadi gembira. Satu lagi, pohon duku buahnya lebat, buah rambutan beli di Jakarta. Bapak dan Ibu guru hebat, mohon izin melakukan aksi nyata. Ya, yang kita mulai Bapak Ibu ya, dari budaya positif. Budaya positif ini, nah, ada 8 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Mari kita akan bahas satu-satu dari konsep inti budaya positif.
Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol yang banyak terjadi kesalahan, bahwasannya ilusi atau bohong bahwa guru mengontrol murid. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu juga ilusi atau kebohongan. Setiap penguatan positif seperti penghargaan itu sebetulnya hanya ilusi. Terus ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga ilusi. Terus ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau dulu kita stimulus respon, yaitu realitas kebutuhan kita sama, tapi dengan restitusi realitas pandangan kita, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Dari stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam restitusi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Tapi dalam restitusi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi dalam restitusi semua perilaku memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Dalam restitusi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus selanjutnya untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam restitusi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi dalam restitusi, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Tapi dalam restitusi, model berpikir menang-menang. Sekarang kita yang kedua dari budaya positif, yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward maupun tanpa ancaman dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini contoh dari nilai-nilai kebajikan. Kalau dalam profil pelajar Pancasila dikenal dengan dimensi, 6 dimensi profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benar kritis, dan kreatif seperti yang tadi Bapak Ibu sudah nyanyikan. Terus dari PYP ada nilai-nilai kebajikan berupa toleransi,
rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dari IHF atau Indonesian Heritage Foundation, nilai-nilai kebajikannya antara lain cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Kita yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama menurut William Fraser, yang pertama adalah penguasaan, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga bertahan hidup, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasinya. Yang pertama itu motivasi perilaku manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini dilakukan biasanya oleh murid itu sehingga perilaku murid baik karena takut atau menghindari hukuman, takut dipukul, takut disuruh keliling lapangan. Nah, seperti itu. Motivasi perilaku manusia yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus perilaku manusia yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep dengan identitas gagal, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama hukuman. Hukuman itu ternyata menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan sesuatu. Ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu ada 2, tentang hukuman dan penghargaan. Ini sama-sama merupakan identitas yang gagal. Hukuman itu akibatnya adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid, menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Terus untuk penghargaan, identitas gagalnya tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Apabila satu anak diberi penghargaan, yang lain pastinya akan merasa iri. Terus mematikan kreativitas, karena dengan diberikan penghargaan anak tersebut suatu saat nanti kalau tidak diberi penghargaan dia tidak akan mau untuk bekerja atau berkreativitas. Terus menghukum dengan sistem ranking, dan yang terakhir yaitu merampas hak menghargai. Nah, konsep dengan identitas disiplin sukses. Pertama adalah konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Konsekuensi walaupun sukses tapi ini masih kurang sempurna karena penguatan jangka pendek. Terus perlu monitoring berkelanjutan. Terus sifatnya adalah stimulus respon. Selanjutnya murid menghormati peraturan. Yang terakhir adalah kehilangan waktu untuk merenungi. Sedangkan restitusi ini yang paling baik dan paling sempurna dari ketiga lainnya, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah. Yang selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain.
Selanjutnya adalah teori kontrol dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Sedangkan ciri-ciri restitusi yaitu pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau bertindak sebagai atau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu merupakan hukuman. Atau guru marah dan murid merasa takut. Itu merupakan hukuman. Untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat atau 5 kali lipat juga biasanya. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau konsekuensi ini sudah ada peraturan kesepakatan sebelumnya atau peraturan sebelumnya, sehingga kalau dilanggar itu biasanya karena dilanggar tidak mengerjakan PR, kamu tidak boleh istirahat, harus mengerjakan PR-nya sampai selesai. Itu merupakan konsekuensi. Terus yang terakhir yaitu restitusi. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Kalau contoh dari siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini merupakan penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kalau teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Untuk posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dalam posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu dalam posisi manajer. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini tentang 5 posisi kontrol.
Mari Bapak Ibu kita saksikan video yang berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oh, lahir juga lagi kisaran. Enggak anu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat
pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, saya. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenja, Bu. Ya sudah, Mas. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkannya. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu, dari video tadi mungkin Bapak Ibu bisa menceritakan pernah di posisi mana dalam pembelajaran di kelas. Silakan, mungkin ada yang bisa bercerita tentang pernah di posisi mana dalam mendidik murid yang melanggar aturan atau melanggar keyakinan kelasnya. Silakan, kira-kira siapa yang bersedia? Ya, silakan Bu Nurjana maju ke depan. Tepuk tangan dulu buat Bu Nurjana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya terutama hari ini, saya kayaknya jadi ada di posisi penghukum. Tadi saya masuk di kelas 6 pada jam kedua dan jam terakhir pada pelajaran bahasa Indonesia. Di saat mereka disuruh mencatat pelajaran, ada salah satu anak, dia diam saja. Padahal sebelumnya anak ini selalu aktif. Kesana kemari, pasang istilahnya, kalau kasarnya termasuk anak yang nakal. Tapi tadi pada waktu teman-teman yang menulis semua, dia itu diam sambil melipat tangan dan duduk. Setelah saya dekati, kamu kenapa tidak menulis? Jawabannya, saya tidak membawa buku, Bu. Yang namanya saya terus saja kayaknya mau naik darah, tapi saya masih tahan. Kenapa kamu gak bawa buku? Karena kamu lihatnya sekolah ke sekolahan. Kata temannya yang lain, itu sudah kebiasaan, Bu, dia memang gak bawa buku katanya. Terus kamu ke sekolah maunya apa? Mau gak bawa buku? Kata saya gitu tadi. Coba sekarang kamu ambil kertas, kamu tulis apa tadi yang ditulis di depan. Perasaan saya hari itu saya juga menghukum,
sekaligus kan memberi pelajaran menurut saya, karena sebelumnya dia tidak mencatat, tidak membawa buku, jadi disuruh mengambil kertas dan menyalin di kertas itu, nanti kemudian disuruh menempel di bukunya yang dia tidak bawa. Apakah itu saya termasuk penghukum atau termasuk apa? Ini saya juga belum paham, mungkin nanti dari Bapak Madani bisa menjelaskan. Dan yang kedua itu tadi apa yang kedua? Pembuat rasa bersalah. Dan dia kayaknya merasa bersalah, anak ini juga merasa bersalah. Dan dia mendekat ke saya duduk di meja mendekat. Ibu, saya kan nggak di depannya nggak menulis, katanya harus sudah dihapus. Apakah saya boleh menulis dari yang mulai sekarang? Oh iya boleh, saya bilang gitu. Apa dia merasa bersalah atau tidak? Itu mungkin nanti Pak Madani juga bisa menjelaskan. Pengalaman saya hari ini cuma itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Nurjana. Mungkin ada satu lagi dari Bapak Ibu Guru yang mau bercerita tentang pengalamannya dalam mendidik murid, pernah menjadi posisi kontrol yang mana? Mungkin siapa? Saya. Ya, silakan Bu Musrifah. Tepuk tangan dulu buat Bu Musrifah. Terima kasih Bapak Madani atas waktunya. Dari posisi 1, 2, 3, 4, 5 ini saya pernah melakukan semuanya Bapak Ibu. Dari 5 posisi ini saya pernah melakukannya. Pernah menjadi penghukum, ini sangat sering sekali. Penghukum ini. Terus pembuat rasa bersalah, teman pemantau, manajer. Memang katanya Pak Madani tadi, posisi manajer itu sangat efektif. Akan tetapi Pak, pengalaman saya ketika saya memposisikan diri sebagai manajer, itu jarang sekali anak itu bisa menyadari akan kesalahan dirinya. Menjadi pemantau, pernah saya menjadi pemantau dan memberikan konsekuensi kepada murid saya. Mereka melakukan konsekuensi tersebut, akan tetapi mereka selalu atau sering melakukannya kembali. Menjadi teman, saya pernah juga menjadi teman, saya menjadi teman mereka. Akan tetapi umpan baliknya, feedbacknya kepada saya, mereka tuh seperti gimana ya? Agak kurang ajar, bukan kurang ajar, ya seperti apa? Akrab. Iya, akrabnya itu bukan antara guru dan murid, akan tetapi dia tuh di depan semua orang menganggap saya itu seperti temannya, seperti itu, yang tidak pantas seperti itu. Membuat merasa saya itu, memang saya sadari pada awal-awalnya itu saya sering menjadi penghukum dan membuat merasa bersalah. Akan tetapi menurut saya dalam jangka pendek ini sangat efektif bagi saya selaku guru kelas, sangat efektif karena mereka paling tidak manut lah, seperti itu 1 bulan, 2 bulan mereka manut. Setelah itu mereka mengulanginya lagi. Akan tapi saya tetap di sini memposisikan saya sebagai manajer. Jadi saya menggali kesadaran dari mereka, apa yang mereka perbuat itu merupakan suatu kesalahan, dan saya harap dari murid-murid saya itu bisa menyadari akan kesalahannya dan memperbaiki dirinya sesuai dengan karakter yang ada pada diri mereka. Begitulah pengalaman saya sudah pernah melakukan 5 posisi kontrol yang telah dijelaskan oleh Bapak Madani ini. Terima kasih. Terima kasih buat Bruta, tangan dulu buat Bruta. Ya, saya memberikan sedikit tentang Bu Nurjana. Memang benar tadi yang dilakukan Bu Nurjana itu masih dalam posisi penghukum. Karena itu masih, walaupun di situ tidak ada aturan, kalau penghukum itu biasanya spontan hukumannya, dan itu menyakitkan bagi siswa. Terus yang ke Bu Iva, memang posisi manajer ini tidak langsung sukses, tidak langsung satu kali melakukannya langsung anak itu nurut, tidak mungkin. Itu masih butuh proses terus berproses. Insya Allah nanti kalau dilakukan secara kontinu, insya Allah anak itu bisa
menggali dirinya sendiri untuk bisa memahami bahwa itu sebuah kesalahan dan memperbaikinya. Itu tentang 5 posisi kontrol guru. Kita lanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah mau memberikan contoh di depan tentang pembelajarannya. Kita lanjutkan dengan selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa ada pertanyaan seperti ini? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kalau peraturan kelas ini contohnya yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Contoh peraturan itu mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Seperti yang kita tahu, peraturan itu bedanya dengan keyakinan, yaitu peraturan itu dibuat oleh satu pihak. Kalau keyakinan kelas dibuat oleh dua pihak, atau misalkan kalau dalam sekolah dibuat oleh siswa dan juga guru. Kalau peraturan itu dibuat oleh guru saja, atau kalau di peraturan sekolah dibuat oleh kepala sekolah, itu namanya peraturan, bukan keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini, nah, kegiatan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu pertama itu berdiskusi tentang peraturan. Keyakinan kelas itu merupakan turunan dari sebuah peraturan sekolah. Terus menyusun peraturan menjadi keyakinan dan menempelkan keyakinan di kelas. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini akan mensimulasikan bagaimana kita akan membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu tinggal membuat satu kalimat tentang keyakinan kelas yang bagaimana yang Bapak Ibu inginkan. Ini nanti kita simulasikan. Saya akan memberikan kertas kepada Bapak Ibu untuk menuliskan keyakinan kelas, salah satu keyakinan kelas yang Bapak Ibu inginkan. Sebelum menunggu guru-guru diberi contoh dulu kalimat peraturan itu seperti apa, keyakinan kelas itu seperti apa, sehingga guru bisa membedakan nanti kalimat keyakinan kelas itu seperti apa. Kalau peraturan itu karena dibuat oleh salah satu pihak, jadi biasanya itu sudah ada bentuk tes tertulisnya. Kalau keyakinan kelas itu memang dari keyakinan siswanya sendiri mau diapakan kelas ini biar bisa menjadi kelas yang kondusif atau kelas yang aman, nyaman dan menyenangkan. Itu keyakinan. Memang untuk keyakinan itu timbul dari diri anak sendiri, tidak bisa dipaksakan seperti peraturan. Seperti itu. Silakan. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba simulasikan cara membuat keyakinan kelas. Saya akan memberikan satu post-it untuk Bapak Ibu tuliskan satu keyakinan kelas yang Bapak Ibu yakini. Sekolah yang dipolkan itu guru ada nyaman, guru lah dipolkan. Bisa ditulis, bisa ditulis ya. Dia komunikasi kelas ini. Apa itu? Kenapa tuh? Apa bisa? Oh, kebersihan ya. Nanti Bapak Ibu bisa dibacakan dan sesudah dibaca langsung ditempel di papan tulis.
sesama teman. Kita Ini betul belum? Dibaca dulu. Sudah Bapak Ibu? Ya, silakan dibaca dan ditempel di papan tulis. Silakan dari Bu Muslimah. Keyakinan yang saya inginkan di sini adalah jangan suka mengganggu teman. Silakan tempel. Ya ini Pak. Jangan suka mengganggu teman. Nama ini. Selanjutnya Budi, ya, silakan. Keyakinan yang saya buat adalah saling menghargai. Silakan ditempel. Selanjutnya Bu Nurjana. Kelas yang aku inginkan adalah kelas yang bersih dan nyaman. Selanjutnya Bu Soleha. Keyakinan yang saya buat yaitu jangan suka membuat keributan. Ya, silakan selanjutnya Bapak Sahri. Keyakinan yang saya buat, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa. Ya, silakan selanjutnya. Keyakinan yang saya harapkan tidak boleh bertengkar dan mengejek. Selanjutnya Keyakinan yang saya buat adalah saling menghormati. Selanjutnya ada dua keyakinan di sini. Keyakinan yang pertama saling menghargai dan menyayangi, dan keyakinan yang kedua menghargai waktu. ya, dari keyakinan yang telah dibuat oleh siswa-siswi nantinya itu, kita sebagai guru harus bisa mengubah dari kalimat-kalimat yang negatif. Nah, ini dari kalimat-kalimat yang negatif menjadi kalimat-kalimat yang positif. Contohnya di sini misalkan jangan suka mengganggu teman dan membuat keributan. Nanti di keyakinan kelasnya bisa diubah saling menghormati sesama teman, seperti itu.
kalimatnya lebih universal lagi. Nah, seperti ini. Pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Kalau di peraturan itu jelas anunya lebih konkret, tapi kalau di keyakinan kelas itu lebih abstrak. Terus berupa pernyataan universal. Dan selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya sedikit saja atau pendek saja biar mudah diingat. Terus dapat diterapkan di kelas, karena kalau keyakinan kelas dapat diterapkan di kelas, kalau sekolah bisa diterapkan di sekolah. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi, namanya segitiga berarti ada 3 tindakan yang perlu dilakukan oleh guru. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Contohnya yaitu contoh kalimatnya untuk siswa yang melakukan pelanggaran, biasanya guru itu, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu untuk menstabilkan identitas, salah satu contoh kata-katanya seperti itu. Terus validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nantinya ke siswa itu ditanyakan alasannya mengapa melakukan perbuatan seperti itu. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yaitu keyakinan yang mana yang kamu langgar. Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar, itu menanyakan keyakinan. Nantinya murid yang melanggar itu akan memiliki motivasi internal yang akan berguna untuk dirinya kembali ke kelompoknya dengan lebih kuat lagi atau lebih baik lagi. Demikian. Terakhir adalah segitiga restitusi. Demikian penjelasan atau diseminasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru, dipersilakan. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru tentang budaya positif, silakan. Ini mau tanya. Iya, silakan, Bu Sur. Apa yang dimaksud kita semua memiliki motivasi eksternal? Iya. Terima kasih Bu Suryanti. Pertanyaan dari Bu Suryanti, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, kalau kita Bapak Ibu guru sudah melakukan yang namanya posisi manajer dan melaksanakan segitiga restitusi itu, nantinya murid itu diharapkan memiliki motivasi internal dalam dirinya untuk lebih baik lagi atau bisa kembali ke kelompoknya dengan lebih kuat lagi, tidak merasa tersakiti. Motivasinya untuk lebih baik itu muncul dari dalam diri murid tersebut. Itu maksud dari kita semua memiliki motivasi internal. Demikian. Bagaimana Bu Sur? Siap. Ya. Terima kasih Pak Bu Sur. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri diseminasi budaya positif ini dengan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu guru atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik penerapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, ilustrasinya adalah
Aulia adalah seorang murid yang suka usil, sering mengganggu temannya yang bernama Alda. Suatu saat ketika pelajaran sedang berlangsung, Aulia melempar Alda dengan kertas sehingga Alda kesal terhadap Aulia dan mengadu kepada bapak guru. Sehingga guru kelasnya meminta Aulia untuk menghadapnya setelah pembelajaran berakhir. Waalaikumsalam, silakan masuk Aulia. Iya, soalnya tadi waktu pelajaran sedang berlangsung, kamu melempar Alda dengan kertas. Oh begitu. Bapak dulu juga seperti itu waktu sekolahnya, sering iseng kepada teman bapak. Kamu sering tidak mengganggu Alda? Itu. Lantas apa sih alasan kamu iseng mengganggu Alda dan apa yang kamu dapatkan? Terus, kalau kamu merasa senang, apakah Alda juga merasa senang dengan perbuatan kamu itu? Oh, begitu. Kemudian, kalau kamu sudah tahu Alda tidak senang, kalau kamu ganggu, apa benar menurut kamu tindakan kamu yang sering mengganggu Alda itu? Lalu, apa yang harus kamu lakukan? Kamu yakin mau menghentikan perbuatan iseng kepada Alda? Ya Pak, saya yakin. Apa alasannya? Saya sahabat seorang Pak. Saya senang saat saya berbuat iseng mengganggu teman, tapi sebaliknya teman yang saya ganggu merasa tidak nyaman dan tidak aman. Alhamdulillah kalau begitu Aulia. Jadi ketika kita mau berbuat sesuatu, kita harus ingat terhadap keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kira-kira keyakinan yang mana yang kamu pegang dalam hal ini? Setiap orang perlu rasa aman dan nyaman, mungkin itu keyakinan Pak. Setelah masalah ini selesai, kamu ingin menjadi orang seperti apa, Aulia? Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu Aulia, selanjutnya mari kita pikirkan bersama setiap ada permasalahan di kelas. Sekarang kamu boleh keluar kelas dan beristirahat. Silakan. Untuk praktik penerapan segitiga restitusi kasus 2, ilustrasinya yaitu Akila adalah seorang murid yang sering terlambat masuk sekolah dan sering tidak mengerjakan tugas dari guru. Guru sudah menasihati Akila di kelas di depan teman-temannya, tetapi masih tetap seperti itu. Sampai suatu ketika, guru kesal dan menghukum Akila serta mengatakan bahwa dia pemalas di depan teman-temannya. Hasilnya ada perubahan tapi sebentar saja. Pada hari-hari berikutnya, Akila mengulangi lagi perbuatannya. Dia kembali terlambat masuk sekolah dan jarang mengerjakan tugas dari guru. Sehingga pada akhirnya, guru berpikir untuk menerapkan restitusi. Guru meminta Akila untuk menghadapnya waktu istirahat, untuk berdialog dengan santun dan bijaksana. Waalaikumsalam, silakan masuk Akila. Silakan duduk nak. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu
kamu sering terlambat sekolah dan juga sering tidak mengerjakan tugas. Benar demikian Akila? Benar, Pak. Mengapa Akila? Ayo cerita sama Bapak apa permasalahannya kamu. Begini, Pak. Saya sering terlambat masuk sekolah karena terlalu malam tidur sehingga paginya masih ngantuk, Pak. Mengapa kamu tidur terlalu malam? Kamu juga sering tidak mengerjakan tugas? Karena saya kasihkan main game sampai malam, Pak. Dan saya malas mengerjakan tugas, Pak. Oh begitu. Kalau Bapak main game, Bapak juga seperti itu. Pasti paginya akan terlambat masuk sekolah, terlambat untuk mengajar. Tapi kamu pasti punya alasan mengapa lebih suka main game daripada belajar. Coba kamu ceritakan alasanmu apa? Ayah dan ibu membiarkan saya untuk main game. Yang penting tidak keluyuran kemana-mana. Kemudian ayah dan ibu juga tidak peduli kalau mau belajar atau tidak. Ayah dan ibu selalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Oh gitu. Terus kamu sendiri suka dengan keadaan seperti itu, Akila? Sebenarnya saya tidak suka, Pak. Terus yang kamu suka bagaimana? Sebetulnya saya ingin seperti teman yang lain, Pak. Disiplin masuk sekolah, rajin belajar dan rajin mengerjakan tugas. Benarkah kamu ingin seperti itu, Akila? Benarkah kamu ingin seperti itu, Akila? Ya, benar, Pak. Kalau kamu ingin seperti itu, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan, Akila? Saya harus menghentikan kebiasaan main game sampai malam, Pak. Dan saya harus rajin belajar dan mengerjakan tugas. Kalau begitu, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu terapkan, Akila? Harus disiplin dan rajin belajar, ya, Pak. Betul sekali, Akila. Kemudian, menurutmu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang disiplin masuk sekolah dan rajin belajar, serta rajin mengerjakan tugas dari Pak. Kalau sudah menjadi orang seperti itu, bagaimana perasaanmu, Akila? Pasti senang dan bangga, Pak. Saya tidak terlambat lagi masuk sekolah dan saya rajin mengerjakan tugas dari Bapak. Alhamdulillah, semoga harapanmu dikabulkan oleh Allah sehingga kamu menjadi anak yang rajin dan pintar. Nah, sekarang kamu boleh keluar dan beristirahat. Silahkan, Akila. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak boleh berkata kasar. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya
baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Siang jadi kenangan, malam jadi
Demikianlah video aksi nyata saya tentang modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.